saya R. Saputra Wijaya. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi Agribisnis Pangan. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang praktek kerja lapang saya di perusahaan Bakpia Jogja Kembali, Yogyakarta. Pertama-tama, saya akan menjelaskan di sini ada latar belakang di praktek kerja lapang saya, yaitu Bakpia Jogja Kembali merupakan pusat oleh-oleh khas dari Yogyakarta yang menyediakan aneka berbagai macam oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Contohnya bakpia dan macam-macam lainnya. Dan di Bakpia pusat oleh-oleh ini di Jogja Kembali tidak hanya menjual bakpia basah dan bakpia kering saja, melainkan banyak sekali khas oleh-oleh dari Yogyakarta seperti serodo, dodol, yangko, wingko, dan lain-lain aneka keripik belut dan macam-macam oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Kemudian tujuan dari praktek kerja lapang saya yaitu mengetahui dan melakukan proses pemasaran pada bakpia premium atau basah dan bakpia kering yang mulai dari proses awal hingga akhir. Kemudian mengetahui dan mendapatkan wawasan tentang bagaimana dan tata cara pemasaran di perusahaan tersebut. Kemudian sejarah perusahaan dari Bakpia Jogja Kembali, yaitu Bakpia Jogja Kembali ini awal mulanya bernama Bakpia Somadikdo, karena dulu Bakpia Jogja Kembali ini terkenal lagi hits-hitsnya. Sebelum ganti nama itu jadi Bakpia Somadikdo. Nah, setelah ganti nama jadi Jogja Kembali, penyebabnya yaitu dahulu pendiri Bakpia tersebut, Pak Arya namanya, menuturkan bisnis-bisnis dari kerjasama mereka. Beliau itu mitra dengan pariwisata lain, dengan prosesnya yang mitranya yang ramai dan transparan tentunya. Jadi selain banyak mitra itu lahirlah nama baru Jogja Kembali. Nanti bisa saya tampilkan di sini sejarahnya bagaimana. Kemudian setelah itu ada struktur organisasi. Pertama-tama pengelola. Dari pengelola di sini ada 6 orang. Yang pertama itu ada Pak Sunarto, Pak Tri, kemudian Pak Arya, Pak Ferdi, Pak Pur, dan Pak Ian. Kemudian general manager inti dari perusahaan Bakpia Jogja Kembali itu Pak Arianto. Kemudian manajer operasionalnya itu ada Pak Presdiskus Ardi Bawono. Terus kepala produksi di sini ada Bu Ernawati, marketing Pak Purwo, HRD itu Pak Ferdi dan Pak Purwo, kemudian keuangan itu Mbak Sari dan Mas Satria. Struktur organisasi itu nanti saya tampilkan di sini. Terus kemudian pelaksanaan kegiatan PKL saya ini berlokasi di Bakpia Jogja Kembali yang beralamat di Jalan Ireda nomor 5-7 Prawiro Dirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Kegiatan PKL saya ini dimulai di bulan Maret, mulai dari tanggal 2 Maret hingga tanggal 22 Maret 2020. Kemudian tabel 1 rincian kegiatan praktek kerja lapangan saya 2020 nanti saya akan sampaikan di sini mengenai sub-sub capaian pembelajaran yang saya ambil di perusahaan tersebut. Kemudian pelaksanaannya, yang pertama itu meliputi melakukan pengecekan bakpia. Pengecekan bakpia itu kebijaksanaan perusahaan dalam memilih produk yang akan dijual atau produk yang akan dipasarkan. Jadi bakpia-bakpia tersebut
kita amati kebaikannya dan teksturnya bagaimana, apakah layak atau tidaknya dijual untuk ke konsumen. Yang kedua, melakukan pembungkusan bakpia. Pembungkusan bakpia itu sendiri caranya yaitu setelah bakpia turun dari oven, kita diamkan kurang lebih selama 3 menit. Kemudian bakpia kita packing ke dalam kotak, dan kotak itu berisikan 15 bakpia yang diisikan 5 urutannya. Kemudian melakukan pemerakan pada bakpia. Pemerakan pada bakpia sendiri ini, bakpia yang sudah diisi dalam kotak tersebut ditutup rapat, didinginkan terlebih dahulu, kemudian diberi label sesuai dengan rasanya dan harganya. Rasanya pun bermacam-macam seperti keju, coklat, ketan hitam, green tea, dan lain-lain. Kemudian melakukan penyusunan bakpia kerak. Setelah bakpia tadi dilabeli dan siap untuk dipasarkan, kami masukkan dalam keranjang dan kami susun ke dalam rak. Setelah disusun ke rak, baru kita bisa pasarkan ke konsumen-konsumen dan yang datang berbelanja oleh-oleh khas bakpia. Kemudian terakhir, melakukan promosi bakpia. Promosi bakpia di sini kami lakukan agar bakpia ini kita promosikan agar laku, kita jelaskan sesuai varian rasanya, dan kita juga dalam promosi tidak lupa untuk memberi tester kepada para pengunjung dan pembeli. Selanjutnya itu daftar hadir saya pada praktek kerja lapang selama di Bakpia Jogja Kembali. Nanti saya akan tampilkan di sini mulai dari 2 Maret hingga 22 Maret 2020. Nah, kemudian kesimpulan, kegiatan pekerjaan lapang seperti ini melakukan kegiatan proses pemasaran bakpia, diantaranya melakukan pengecekan bakpia, melakukan pembungkusan bakpia, melakukan pemerakan bakpia, melakukan penyusunan bakpia kerak, dan wawasan-wawasan lain yang saya dapat dari praktek kerja lapang di sana sangatlah banyak ilmunya yang saya ambil. Kemudian sarannya, sebaiknya tempat lebih diperluaskan, banyak pelanggan yang mengantri sehingga dapat memudahkan pembeli dalam berbelanja. Karena kalau kemarin itu yang saya lihat, antriannya begitu panjang dan agak sempit tempatnya. Jadi lebih memudahkan lagi, diperluas, dan ada bagian-bagian tersendirinya untuk khusus bakpia dan untuk produk lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya selama saya praktek kerja lapang di Bakpia Jogja Kembali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.